Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang bahas tema yang sangat bagus sekali ya, yaitu yakin bisa adil. Tadi sebelumnya guru-guru kita juga sudah menjelaskan ya bahwa bagaimana poligami itu tidak boleh sampai menzolimi keluarganya. Nah lanjut nih Ustadz Syam, Aceh mau nanya nih pertanyaan Aceh yang tadi ya. Siap. Ini Yang bagaimana pakai bahasa Padang hukumnya? tuh. Oh iya yang tadi pakai bahasa Padang ya. Ini pakai bahasa Indonesia sekarang. Iya. Bagaimana hukumnya jika seorang suami ingin berpoligami memang dikarenakan maaf karena ketahuan selingkuh dan jadinya berzinah ya, nauzubillah min dzalik. Nah itu bagaimana hukumnya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Ustaz Hilman, Kak Aca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah pembahasan hari ini itu gimana ya? Subhanallah insyaallah menjadi menjadi ilmu bagi kita semua, menjadi supaya kita tidak membenci syariat ya. Bisa saja ibu-ibu mengatakan saya tidak setuju di poligami. Tapi jangan pernah mengatakan saya benci dengan syariat poligami. Karena tetap itu adalah syariat Islam. Tapi ibu boleh memilih untuk mengatakan saya tidak mau di poligami. Meskipun Islam membolehkan yang namanya poligami. Kemudian dalam keadaan terpaksa. Ada memang kasus-kasus tertentu yang ternyata bukan lagi menjadi boleh untuk menikah. Tapi menjadi wajib untuk menikah. Kita kembali dulu hukum asalnya menikah. Jadi hukum menikah itu baik 1, 2, 3, 4 itu semuanya hukumnya sama. Nabi SAW kalau kamu mampu maka menikahlah, kalau tidak mampu berpuasalah. Jadi menikah itu adalah pilihan ya, bukan sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan. Ada orang yang disunnahkan untuk menikah, ada orang yang diwajibkan untuk menikah, tapi ada orang juga yang dimakruhkan bahkan diharamkan untuk menikah. Subhanallah. Karena ada solusi lain, opsi lain yaitu dengan berpuasa. Kemudian dikatakan bahwasanya bagaimana jikalau dalam keadaan terpaksa ada seseorang berzina, maka taubat dari zina yang pertama adalah taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasusnya adalah ternyata dia hamil duluan. Maka apa yang harus dilakukannya? Menikahi wanita yang sedang hamil itu adalah dengan niat menutupi aib. Dengan niat menutupi aib, maka itu sah-sah saja dilakukan karena menutupi aib. Baik aib laki-laki ataupun aibnya perempuan. Jangan sampai double nih, kasihan nih, double kezalimannya. Udah hamil duluan, terbongkar lagi sama orang lain, subhanallah, maka terjadi banyak sekali kezaliman di dalamnya. Maka menikahinya adalah sah-sah saja. Dan ini diungkapkan dalam dua madhab, yakni madhab Syafi'iyah, mengatakan bahwasanya ini sah-sah saja dilakukan baik yang menikahinya itu adalah yang menzinahi ataupun yang menikahinya adalah orang lain yang mau menyelamatkannya. Jadi misalnya nih ibu suaminya subhanallah alim ya, bahkan mungkin wali Allah gitu ya. Tiba-tiba bilang sama ibu, saya mau menikahi wanita itu. Kenapa? Dia dihamili oleh orang tidak bertanggung jawab. Saya izin berpoligami. Kenapa kau yang mau menikahinya? Ternyata istrinya juga seorang alimah, seorang wanita salehah yang tahu untuk menutupi aib orang lain, maka diizinkan suaminya, maka kita tidak boleh yang namanya kok begitu sih, kok begitu sih. Mereka berdua adalah paham ilmunya dan mereka adalah orang yang benar-benar ingin menyelamatkan orang lain. Maka diperbolehkan saja untuk yang namanya menikahinya. Tapi yang paling besar salahnya, mohon maaf, yang keliru adalah sengaja untuk melakukannya. Karena enggak dapat SIM ya, surat izin menikah lagi gitu ya, surat izin menikah lagi, akhirnya dia melakukan jalan pintas satu-satunya supaya saya diizinkan, yakni saya maaf sekali melakukan perzinahan hingga hamil duluan. Nah ini pasti sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jangan engkau mencampur adukkan sesuatu yang baik yakni pernikahan dengan sesuatu yang sangat keji, yang sangat buruk. Karena yang namanya perzinahan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sekali kau masuk ke dalam pintu tersebut, tidak akan mungkin engkau bisa keluar daripada jalan itu. Tidak mungkin engkau bisa putar balik. Karena yang namanya perzinahan, maka menjerumuskan engkau semakin dalam lagi, semakin jauh lagi. Dan itu akan sangat sulit lagi untuk kembali pada awalnya. Maka subhanallah, menikahi wanita yang telah terzalim untuk dalam rangka menutupi aibnya itu adalah sesuatu yang mulia. Namun jikalau sengaja melakukannya justru menjadi sesuatu yang salah.
sangat keji. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Siap, Syam. sama-sama, Jadi kembali lagi bahwa hukumnya itu boleh ya Ustadz ya. Justru karena bagus untuk menutupi aibnya. Tapi kalau itu memang karena kondisi ya. Betul. Bukan karena disengaja jamaah ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini sebelum lanjut ke tausiah berikutnya ada sebuah tayangan poligami menurut Habib Ali Al-Jufri. Seperti ini dia tayangannya. أنا سأتكلم الآن بصفة شخصية ليس بصفة تشريعية أو بصفة فقهية. الفقير عددت نعم. وبعد تجربة التعدد توصلت إلى أنه الغالب اليوم من الناس لا يصلح لهم التعدد وحتى أنا. ليس لأن التعدد خطأ لكن لأن التعدد تعديد الزوجات مبني على ظروف وليس فقط ظروف وليس فقط شروط حتى مبني على مواصفات في الرجل الذي سيعدد. أنه إذا وصل إلى قرار التعدد ينبغي أن تكون لديه نفسية معينة من القدرة على الاستيعاب ومعالجة الجروح. أنا أعترف أنها ليست عندي، فاكتشفت أنني أقدمت على التعدد بغير الاستعداد الحقيقي لمفهوم التعدد وإعطاء التعدد حقه، وأنا أستغفر الله من ذلك وأسأل الله أن يرضي عني من يعني أخطأت في حقهم في ذلك. هذا اعتراف أنا أقوله على الملأ. وأكاد مع كثرة من رأيت من أقراني ممن عددوا أكاد أن أقول أني لم أرى أمامي تعددا. Ya, ini Masya Allah sekali ya jamaah ya. Tadi kita lihat langsung bahwa Habib Al-Jufri sendiri, Masya Allah akhlaknya, bahkan beliau pun aja tidak mengklaim atau mengakui bahwa diri beliau tuh sempurna gitu dalam berpoligami. Nah, ini mohon izin nih Ustadz Maulana. Ya. Ini sebenarnya benarkah dalam Islam sendiri bahwa berpoligami itu banyak sekali persiapannya? Apalagi tadi juga kata Habib Ali Al-Jufri banyak sekali hak-hak yang harus dipenuhi. Nah itu mohon izin apa aja sih Ustadz Maulana, silakan. Baik, izin Ustaz Sam, Ustaz Ilman. Baik, kepada semuanya, jamaah. Tolong dicamkan. Poligami itu syariat Islam. Poligami itu pembolehan. Tapi tadi catatan, lihat kondisi, lihat laki-laki yang berpoligami. Sekali lagi, kondisi keadaan apa yang menyebabkan orang berpoligami? Kondisinya apa? Karena mungkin faktor, maaf saya pinjam kata-kata ini, karena tidak punya anak sehingga solusinya supaya punya keturunan. Dan lalu istri pertama juga mengizinkan, gimana solusinya? Sebagaimana istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah memberi solusi kepada Nabi Ibrahim supaya punya anak, nikahilah Hajar. Nah, itu kondisi. Nah, situasi kondisi. Sekarang lihat laki-laki yang mau berpoligami. Mampu nggak? Sanggup nggak? Mampu nggak berlaku adil? Maka beberapa syarat poligami, tolong dicamkan, dicatat baik-baik, dipahami. Orang yang berpoligami, laki-laki yang berpoligami, satu, harus bersikap adil. Sekali lagi, bersikap adil. Yang kedua, tidak boleh lalai dalam ibadah. Gara-gara berpoligami sehingga ibadahnya ditinggalkan. Justru dengan adanya istri kedua, istri ketiga, istri keempat, ini justru ibadahnya makin naik, bukan malah berkurang. Yang ketiga, boleh berpoligami dengan catatan mampu menjaga kehormatan para istri. Bayangkan kalau sudah punya istri kedua, istri pertama tidak diperhatikan, sehingga istri pertama itu atau istri yang satunya atau yang lainnya itu diabaikan, ditelantarkan, jadi hina jatuhnya. Justru buat mata-mata orang itu berkata, ih hebat ya, ih bagus ya, bangga enggak? Seperti itu, ih bagus. Bukan, ih kasihannya, rubah kata-kata itu. Karena menjatuhkan kehormatan wanita. Yang keempat, siap menafkahi lahir dan batin. Sekali lagi, siap menafkahi lahir dan batin. Bukan menikahi untuk mensia-siakan. Betul tadi kata Ustaz Sam, nikah itu sunnah. Kadang jadi wajib, kadang jadi haram, kadang jadi makruh. Jangan sampai dia menelantarkan. Kemudian catatan, boleh menikah. Dengan syarat apa? Dilarang memilih wanita yang bersaudara. Nikahi kakaknya, nikahi juga adiknya. Tidak boleh dimadu antara dua orang bersaudara. Catatan berikutnya, batasnya adalah
4 orang. Karena syariat poligami itu bukan menambah tapi mengurangi. Karena dahulu syariat poligami ini datang ketika di zaman dahulu istri orang ada 9, ada 7, ada 5, ada 10. Sehingga diminta batasnya adalah 4. Mohon izin, mudah-mudahan ini mampu dimengerti. Karena bukan kami memerintahkan, juga kami sesuai syariat membolehkan. Tapi bukan memerintahkan dan juga tidak membenci syariat ini. Makasih banyak Ustadz Maulana. Ya jamaah tadi Ustadz Maulana sudah bilang ya bahwa banyak sekali yang memang harus dipersiapkan gitu. Jadi memang harus dipikirkan dengan matang-matang ya untuk berpoligami ini. Karena pertanggungjawabannya sangat besar. Ya mohon izin Ustadz Hilman. Ini gimana ya, bagaimana sih caranya Ustadz, apalagi laki-laki yang memang sudah berpoligami bahkan istrinya sudah 4 nih. Kan banyak sekali ya yang harus dibimbing gitu loh Ustadz. Nah ini gimana caranya supaya laki-laki ini fokus dengan istri-istrinya, membimbing rumah tangganya gitu. Untuk menuju surganya Allah nih, jadi bukan hanya mengikuti nafsu aja gitu. Bahkan katanya yang katanya sanggup ternyata pas sudah menjalankan nggak sanggup gitu. Begini poligami, nah mohon izin silakan Ustadz. Masya Allah, terima kasih Kak Aca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Iya, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Rumah tangga itu adalah tangga berharga menuju surga. Bukan hanya menyatukan 2 hati yang saling mencintai, tapi rumah tangga itu menyatukan 2 visi, 2 tujuan yang kemudian jadi 1 tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang mencintai istrinya, dia akan mengatakan kepada istrinya, sayangku, istriku, aku bukan hanya mencintaimu di dunia, tapi aku juga ingin membawamu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, laki-laki yang baik itu bukan menuntut tapi menuntun. Rumah tangga yang baik itu bukan saing tapi saling. Banyak di antara laki-laki yang menuntut istrinya harus begini. Banyak seorang istri yang menuntut suaminya harus begini. Padahal rumah tangga yang baik itu menuntun, bukan menuntut. Jangan tuntut diriku, tapi tuntun diriku untuk bisa mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saing, tapi saling melengkapi, saling mendoakan, saling menguatkan. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kalau ada sesuatu di rumah tangga, siapa yang harus jadi bahan evaluasi pertama? Kalau saya selalu berpendapat balikan kepada suaminya, kepada laki-lakinya. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu berarti dia yang mengarahkan kemana nahkoda ini akan dibawa. Kemana kapal ini akan diarahkan. Dan itu adalah tugas seorang pemimpin. Maka apa bekalnya? 1, ilmu. Banyak rumah tangga, punten mohon maaf, yang mengalami kegagalan bukan karena kurang cinta. Tapi karena kurangnya ilmu. Catat buat status hari ini tuh ya. Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Maka punten mohon maaf, kalau sebelum menikah kita banyak ikut seminar pranikah, banyak ikut kajian pranikah, maka setelah menikah ngaji kita harus lebih banyak. Belajar kita harus lebih banyak. Kenapa? Karena rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak. Maka punten mohon maaf, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah, bukan. Tapi rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang ketika dia didera masalah, dia semakin dewasa untuk menghadirkan sikap terbaik sehingga membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jadi seorang suami, jadi seorang istri harus saling saling menerima satu sama lain. Ada ridho, ada ikhlas. Ridho menerima apa yang ada di pasangan kita. Ikhlas memberi yang terbaik untuk pasangan kita. Cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Status yang kedua juga itu boleh ya. Jadi jangan cinta pas lagi ada saja. Jangan cinta pas lagi ada di atas saja. Tapi bagaimana kita bisa bersamai pasangan kita dalam keadaan yang boleh jadi belum sempurna. Karena cinta yang sempurna bukan saat kita mencintai kesempurnaannya. Tapi saat kita mencintai ketidaksempurnaannya. Untuk semakin menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta terbaik. Maka oleh karena itu setelah ilmu,
kemudian kita pertebal kebersamaan dengan pasangan kita. Dan yang ketiga, ayo banyak muhasabah di antara rumah tangga kita. Kira-kira rumah tangga kita ini sudah berada di dalam track yang baik atau tidak. Cari gurunya, cari orang yang bisa membimbing kita, maka insya Allah kita akan bisa menemukan rumah tangga yang bukan hanya sehidup di dunia, tapi insya Allah rumah tangga yang sehidup sesurga. Maka insya Allah kalau ada kelebihan dari pasangan kita, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau ada kekurangan, itu adalah ujian bagi kita untuk meningkatkan derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Hilman ya. Masya Allah ya. Menikah ibadah selamanya. Jadi ujiannya juga selamanya ya. Ada terus gitu. Ya Masya Allah, ini setelah ini jamaah kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Nah udah mulai gak sabar kan. Tetap di Islam itu Indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.